Yo guys, kembali lagi dengan gua Miss ya. Di sini gue mau bahas beberapa pertandingan judi yang menurut gua epic di Kakegurui live action. Ini hanyalah menurut gua. Jadi kalau kalian gak setuju, terserahlah karepmu, cuk. Oh ya, kemungkinan isinya semuanya beradaptasi Jabam Yumeko. Karena buat gua tanpa Yumeko no life. Jembut. Gua bahas buat anjing berisik amat. Gua bahas buat di live actionnya aja. Jujur gue lebih suka live actionnya karena ceweknya lebih kelihatan plus gimana gitu. Dan nggak terlalu suka sih di animenya. Ya terlalu memang aja. So nggak perlu lama-lama lagi, mending kita langsung lanjutan aja ke videonya. Yang pertama diduduki sama si Yomeko dan Sahotome. Yomeko merupakan murid pindahan dari sekolahan lain. Di awal episode, dia masuk ke sekolah dan dapat perhatian banyak dari teman-temannya. Karena kecantikan dan keimutannya, oh ya jelas Yomeko the best, ngebuat si Sahotome iri dan ingin mengajak Yomeko buat berjudi dan ingin menjatuhkannya agar menjadikannya si Yomeko menjadi seorang maiki. Si Sahotome pun mengajak si Yomeko judi dengan permainan sweet yang dimana murid di kelas menggambarkan gunting, batu, dan kertas. Mereka setelah menggambarkan apa yang mereka inginkan dan memasukkannya ke kotak undian. Sebenarnya Sahotome dan teman sekelasnya bekerja sama buat manipulasi kartu dan ruangan dan meminta Suzui agar melihat dan memberitahu kartu apa yang dipakai Yomeko. Awalnya Yomeko kalah, tapi seiring berjalannya waktu, dia pun menyadarinya sejak jalan pertandingan. Serta dia melihat kartu Suzui. Kartu Suzui lagi anjing. Dia melihat Suzui dari cerminnya yang sedang mengasih kode ke Sahotome bahwa kartu yang Yomeko punya merupakan gunting. Dan dimana babak taruhan 10 juta yen, dimana Yomeko tanpa ragu langsung mengajak si Sahotome bertaruh 10 juta yen. Sahotome awalnya kaget dan akhirnya pun mau. Pertandingan ini dimenangkan oleh Yomeko dan Sahotome menjadi sebuah maiki. Mampus kon anjing curang. Yomeko memajukan Sahotome dengan kata-katanya dan Sahotome pun teriak-teriak dan menjauhi Yomeko. Tapi Yomeko malah aslinya nggak tahu tentang peraturan sebuah status maiki dan poci, yang dimana merupakan status hewan peliharaan. Jadi sebuah poci atau maiki sendiri harus mengikuti apa yang diperintahkan. Padahal gua kira awalnya Yomeko tuh udah sedikit tahu tentang peraturan ada di sekolah ini. Kali ini yang melawan Jabam Yomeko adalah Itsuki Sumeragi. Sumeragi sendiri dia merupakan sebuah anggota dari perwakilan OSIS. OSIS sendiri merupakan orang yang memiliki skill berjudi yang tidak bisa diragukan lagi. Oh ya, emang si Sumeragi masuk OSIS karena merupakan seorang pendonasi nomor 1 di sekolahannya. Tapi dibalik itu semua, Sumeragi mempunyai skill berjudi yang sangat hebat dan belum pernah kalah selama ini. Sumeragi menantang Jabam Yomeko berjudi dengan permainan yang bernamakan konsentrasi ganda, yang dimana menggunakan 2 deck kartu dan harus menebak kartu dengan gambar dan simbol yang sama. Sumeragi mengajak dengan taruhan sejumlah 20 juta yen. Awalnya Yomeko menolak. Yomeko menolak karena tidak mempunyai duit sejumlah itu. Tapi ya dipinjemin aja sama si Sumeragi tanpa bunga lagi. Yomeko pun mau. Awalnya Yomeko bisa menebak beberapa kartu. Oh ya, di sini kalau kartu yang dicocokkan nggak sama, maka bakal bergantian. Lanjut dimana di babak awal Yomeko kalah, tapi di seiring berjalannya waktu setiap bermain seperti biasa
Yumeko bakal sambil mencari apa yang dilakukan oleh lawannya dan memprovokasinya. Di sini Yumeko sadar kalau Sumeragi telah melakukan kecurangan karena di mana kartu yang dimiliki Sumeragi di bagian belakang mempunyai simbol khusus yang bertahan sampai 3 menit karena efek pancaran panas yang dihasilkan dari tas kartu milik Sumeragi. Yumeko pun mengajak Sumeragi berjudi kembali. Dengan taruhan, Yumeko memberikan kukunya dan Sumeragi memberikan uang sejumlah 20 juta yen dengan melunaskan hutangnya. Sumeragi menerimanya, tapi gobloknya dia masih pakai kartu yang sama. Di sini Yumeko lebih sungguh-sungguh lagi, tapi perasaan udah berapa menit aja sih, cok. Simbolnya masih ada aja. Bukannya 3 menit ya. Ya, di sini kita positive thinking aja, mungkin baru 1-2 menitan. Lanjut di mana ronde kedua, Yumeko menghafal semua tanda tersebut dan Yumeko mulai duluan. Di sini Yumeko bisa mencocokkan 54 kepasang kartu dalam sekali jalan. Yang dimana semua pun yang kaget melihat si Jabami Yumeko telah melakukan hal ini. Sumeragi kalah dan menangis karena ya didesakin terus sama si Jabami Yumeko. Yumeko mengajak judi lagi seperti blackjack atau bakarat. Nah, Sumeragi pun gak berani lagi dan ya masih cengeng gitu aja, Mbak. Kali ini Jabami Yumeko melawan Ahitsuka. Tapi sebelumnya Mimin mau menjelaskan di permainan ini adalah dimana permainan yang bernamakan suit. Suitnya sendiri ada gunting, batu, dan kertas. Bedanya dengan jadi awal episode, dimana ini dikumpulkan dengan cara bertanding dengan orang yang kita kalahkan. Setiap siswa akan mendapatkan 1 buah kartu. Jika siswa memiliki kartu banyak dan kalah, maka kartu tersebut akan menjadi milik pemenangnya. Jika kartunya habis di saat skor dengan gambar yang sama, maka kartunya akan menjadi buat yang masih mempunyai jumlah kartu. Di sini Jabami Yumeko santai dulu dan sambil asik minum, padahal waktunya tinggal sebentar lagi. Jabami Yumeko izin kepada Suzui kalau dia akan ke toilet, sedangkan waktunya sih sekitar berapa ya, 7 menitan kayaknya. Dan di sini Suzui pun merasa cemas dan mencoba mencari lawan. Dia pun menemukannya, yaitu seorang cewek yang mempunyai kartu, kalau nggak salah kartunya batu, yang dimana posisi Suzui mempunyai kartu kertas. Sebenarnya si cewek itu nggak punya kartu batu, cuman mau ngebodohin si Suzui doang. Goblok! Si Suzui pun mau membayar si cewek tersebut dengan harga mahal, dengan kisaran 20.000 yen. Cewek tersebut pun akhirnya mau. Dan dimana Yumeko datang kepada Suzui dan kartu mereka masih 2, tapi Yumeko santai. Dan Ahitsuka mencoba menantang dari Suzui dan Yumeko, salah satu dari mereka. Dan di sini yang maju pun adalah si Yumeko. Yumeko seolah-olah merasa polos dan ya ketakutan atau gimana lah buat mengelabui lawannya. Saat saling menunjukkan kartu, Ahitsuka yang percaya diri dengan hasilnya dan bakalan menang. Ternyata kartunya yang dikeluarkan Yumeko adalah batu dan Ahitsuka adalah gunting. Padahal dia yakin kalau kartu Yumeko adalah kertas. Nah, di sini Yumeko bilang, untuk menipu musuh, tipulah temanmu dahulu. Dan akhirnya Yumeko dapat merebut semua kartu yang dimiliki oleh Ahitsuka. Jabami, sorry! Jabami 続いて合計21枚。 Di sini merupakan Kewatari, Mary,
melawan Murasame Amane dan Arukibi. Di sini di mana Mary dan Kiwatari melawan Arukibi dan Inohachi sebenarnya, tapi karena Inohachi nggak ada, seharusnya dimenangkan oleh Mary dan Kiwatari. Tapi Murasame datang untuk menyelamatkan Village dan Arukibi. Buat yang nonton animenya, mungkin kalian bakalan bingung, kenapa di live action kali ini Inohachi, Arukibi dan Murasame ada, sedangkan di animenya nggak ada. Ya mungkin biar menambahkan tokoh aja gitu. Lanjut, ketika Murasame ingin menggantikan Inohachi, tapi Kiwatari membantah dan mencoba bilang kalau ini tidak boleh. Awalnya tidak diperbolehkan, tapi Momobame Kirari atau ketua OSIS mengizinkan hal tersebut, yang dimana Kiwatari dan Mary jadi mengeluh. Tapi ketika melihat hasil votingan, ternyata votingan dari tim Mary adalah 70%, sedangkan Murasame adalah 30%. Di sini tim Mary sambungnya anjing banget, sombong anjing. Tim Mary pun kalah dibantai oleh Murasame Amane 4-0. By the way, Murasame tahu setiap kartu yang dikeluarkan oleh lawannya karena melihat dari pergerakan ngocoknya. Anjay ngocok. BTW, di saat kalah Kiwatari jadi stres dan pingsan, dan Mary pergi. Oh ya, di permainan kali ini ada namanya poin tambahan, seperti yang gua sebut tadi, ada yaitu poin voting. Jika jika jumlah voting kalian akan dikalikan dengan jumlah kemenangan, dan Murasame Amane mendapatkan 236 poin. Open! Murasame Arukibi pair 236ポイント。早乙女Kiwatari pair Di sini ada tim Murasame Amane dan tim Jabami Yomeko. Oke, diawali dengan votingan tim Murasame Amane yang berjumlahkan 63%, sedangkan Jabami Yomeko adalah 37%. Di permainan kali ini dimulai di mana 2 kali berturut-turut dimenangkan oleh Jabami Yomeko. Ya walaupun karena hasil dari Arukibi yang sengaja kalah. Tapi walaupun Arukibi serius apapun dan bagaimanapun ada Murasame pun, pasti Yomeko mempunyai cara buat menang. Oke, kita lanjutkan aja. Dimana ketika ronde kedua ini selesai, Jabami Yomeko membongkar semua acting dari Arukibi dan mengungkapkan jati diri dan tujuan sebenarnya dari Arukibi. Murasame Amane, Village, dan semuanya pun yang mendengarkannya kaget. Dan akhirnya Arukibi pun menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya dengan tujuannya, yang dimana dia ingin Village hancur dan Murasame kalah. Oke, setelah banyak bacot ini, permainan pun dimulai di mana didampingi dengan votingan tim Murasame Amane yang menurun secara drastis. Karena murid-murid dengar dengan deklarasi yang dideklarasikan dengan Arukibi yang ingin sengaja mau kalah. Siapa juga yang mau pingin milih orang yang mau kalah. Dan di sini dimana antar tim saling perpecahan dengan tujuan yang berbeda. Suzui yang ingin menang karena nggak mau punya hutang sebesar 200 juta yen. Murasame yang ingin menang karena ingin Village selamat, dan Arukibi yang sengaja kalah karena ingin menjatuhkan Murasame Amane dan Village, dan Yumiko yang berniat baik karena ingin menyelamatkan Village. Ya, dengan Jabami Yumiko sih yang sengaja mau kalah. Mereka semua pada pesimis buat ngeluarin kartu mereka di ronde terakhir ini. Tapi karena provokasi dari Jabami Yomeko, semuanya mengeluarkan kartu dengan semangat, dan akhirnya pun hasilnya seimbang, dan mereka hanya berharap di poin votingan aja. Awalnya mungkin votingan dari tim Murasame Amane kalah secara banyak sih, hitungan banyak. Cuman karena Village mengeluarkan semuanya dengan bertaruhkan 1 miliar yen, akhirnya votingan tim Murasame Amane meningkat secara drastis, yang dimana tim Murasame Amane memenangkan permainan ini. Oke, dimana semua ini ternyata adalah rencana dari Jabami Yomeko dengan meminta bantuan dari Saotome Mary. Oke, lanjut. Dimana ending Suzui yang pasrah dengan hutangnya sebesar 200 juta yen. Gua aja mikirin utang 100 ribu aja, pusing banget anjing. Oke, kita lanjut. Dimana ternyata Suzui pun akhirnya lega
karena dimana Saotome menunjukkan uang sebesar 200 juta yen untuk melunaskan hutang mereka. Dan dimana ending berakhir dimana mereka bertiga mencicipi makanan penutup yang enak dan manis. Yumeko aja dah manis, apalagi makanannya, anjir, auto diabetes lah cuk. Dan lanjut dimana ending ketua OSIS atau Momo Bamikirari membuka isi buku kosong. Ya, yang ternyata tujuan hidupnya adalah meminta makanan penutup yang enak dan manis dengan tanda tangan Jabami Yumeko. Padahal yang nulis Murasame Amane lah. Dan akhirnya pun ceritanya tamat.